Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi atau data-data yang kami kumpulkan dalam matkul analisis fikih yang akan disampaikan yang pertama oleh silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya Waalaikumsalam. akan membacakan hasil temuan dari saya, yaitu akad kafalah dalam perspektif filsafat ditinjau dari asas kemaslahatan yang ditulis oleh Abdul Hanif. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kafalah dalam perspektif filsafat ditinjau dari asas kemaslahatan yang tersirat di dalamnya, dengan menyudut pandangan asas kemaslahatan yang dikaji secara bijaksana melalui kajian filsafatnya. Hasil analisis kajian dalam perspektif filsafat pada pelaksanaan kafalah yang ditinjau dari asas kemaslahatan, diantaranya yang pertama maslahah marsalah, yang kedua maslahah muktabaroh, dan yang ketiga maslahah mulgoh. Dalam mengkaji kafalah dalam bingkai kemaslahatan, setidaknya masalah itu harus berkorelasi kepada maqasid asyariah al-khamsah. Yang pertama hifz al-din, hifz al-ans, hifz al-nasl, hifz al-aql, dan hifz al-mal. Suatu kemaslahatan akan tercapai jika maqasid asyariah al-kafahnya menjadi pedoman utama dalam mengambil suatu kemaslahatan. Saya menyimpulkan di makalah ini yaitu secara general asas kemaslahatan terbagi menjadi 3 macam. Maslahah marsalah, maslahah muktabaroh, dan maslahah mulgoh. Kajian filsafat tentang akad kafalah yang ditinjau dari asas kemaslahatan termasuk dalam kategori maslahah muktabaroh, yaitu kemaslahatan yang diapresiasi dan diperhatikan oleh syar'i atau pembuat syariat. Bukti dari kemaslahatan jenis ini ialah adanya ketentuan hukum syara dan Al-Quran dan As-Sunnah yang hendak mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Mewujudkan kemaslahatan dalam akad kafalah tentu harus memperhatikan terhadap maqasid asyariah al-khamsah, hifz al-din, hifz al-ans, al-nasl, al-aql, al-mal. Maqasid asyariah ini yang nantinya menjadi pedoman utama dalam menjalankan aktivitas perekonomian di lembaga keuangan. Syariah khususnya dalam kafalah untuk mewujudkan suatu masolih antara kedua belah pihak yang melakukan kafalah. Kemudian yang kedua, maaf saya tidak menggunakan bahasa Inggris karena sulit sekali menemukan yang bahasa Inggris. Yang kedua ini analisis manajemen resiko produk kafalah atau studi pada Bank Muamalah Indonesia Banda Aceh yang ditulis oleh Satria Munawir. Pelaksanaan konsep kafalah pada perbankan lebih dikenal dengan istilah bank garansi yang merupakan jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cedera, janji, atau wan prestasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang produk kafalah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia atau BMI cabang Banda Aceh. Kiat-kiat manajemen yang dilakukan oleh BMI dalam mengatasi resiko terkait produk kafalah dan ditinjau hukum Islam terhadap praktik kafalah pada BMI cabang Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive analysis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk kafalah yang dilaksanakan oleh BMI cabang Banda Aceh adalah bentuk pertanggungan yang meliputi jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan dengan setoran sebesar 100% cash kolateral untuk pertanggungan yang nilainya kecil, dan setoran sebesar 60% fixed asset ditambah 40% cash kolateral untuk pertanggungan yang nilainya besar dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Selain itu, nasabah atau tertanggung harus mengadakan perjanjian kerjasama dengan pimpinan proyek untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Kiat-kiat manajemen yang dilakukan oleh BMI cabang Banda Aceh yaitu melakukan analisa terhadap
nasabah atau kontraktor dengan menggunakan analisa karakter dan kolateral. Dari perspektif Islam, implementasi produk kafalah telah sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian saya menyimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa produk kafalah pada BMI cabang Banda Aceh adalah bentuk pertanggungan yang meliputi jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Nasabah atau tertanggung diharuskan mengadakan perjanjian kerjasama dengan pimpinan proyek atau bauher dalam mengerjakan suatu proyek tertentu. Nasabah mendatangi bank untuk permohonan penjaminan atas nama nasabah berupa garansi bank atau kafalah kepada pemimpin proyek. Bank akan mengeluarkan bank garansi atau kafalah atas nama nasabah apabila dinilai memenuhi persyaratan. Kiat manajemen BMI cabang Banda Aceh dalam mengatasi resiko terkait produk kafalah yaitu menggunakan analisa 5C. Walaupun aspek karakter dan kolateral lebih dominan karena resiko jaminan kafalah merupakan resiko kredit dan juga resiko reputasi. Faktor jaminan lawan atau kontra garansi juga merupakan faktor yang penting sehingga BMI lebih memprioritaskan yang berbentuk cash kolateral bagi pertanggungan nilai kecil yang setoran 100%. Seperti itu Mas Ozi, saya kembalikan kepada Anda. Ya, oke, terima kasih kepada Mas Adam. Berikutnya mungkin Mas Iqbal, Saudara Iqbal. Atau ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya lebih ke pengertian definisi makalah, tidak saya kaitkan dengan masalah yang lain. Nah, definisi makalah dalam pengertian bahasa kafalah berarti ad-doman, ad-domu, yaitu menggabungkan. Kafalah juga disebut doman, yang berarti jaminan. Hamalah yang berarti beban, dan zamamah yang berarti tanggungan. Pengertian kafalah secara syara menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah adalah menggabungkan tanggungan doman atau pihak yang menjamin kepada tanggungan ad-domin anhu atau pihak yang dijamin di dalam kewajiban menunaikan hak. Maksudnya di dalam kewajiban menunaikan hutang. Maksudnya di dalam kewajiban menunaikan hutang. Jadi berdasarkan definisi ini, hutang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin. Adapun menurut Sayyid Sabiq, kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan hasil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau barang atau pekerjaan. Terus bawahnya Mas Adam. Nah, langsung saja dalil kafalah sudah dipertegas dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya telah dihadapkan pada Rasulullah SAW mayat seorang laki-laki untuk disolatkan. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, ya, jumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya. Tapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah lalu berkata, saya menjamin utangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mulai mensolatkan mayat tersebut. Nah, kemudian menurut madhab Hanafi, rukun kafalah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama yang lain, atau jumhur ulama, rukun dan syarat kafalah meliputi 1 kafil, atau orang yang menjamin.
Yang kedua, makfulah atau orang yang berpiutang. Yang ketiga, disyaratkan diketahui oleh penjamin dan berakal. Maksudnya kedua orang itu berakal. Terus yang keempat, makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Yang kelima, makful bih atau barangnya atau hutangnya itu tadi. Yang terakhir yaitu syuhud atau ijab dan kabul. Disyaratkan mengandung makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara. Namanya menurut atas saya bentar, atas saya dikit, hmm, hmm, dikit, dikit lagi, masuk. Menurut saya Sabik, kafalah ada dua macam, yaitu kafalah dengan jiwa atau kafalah bin nafs. Kafalah dengan jiwa ini dikenal pula dengan jaminan muka, yaitu adanya kemestian pada pihak kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Kemudian yang kedua ada kafalah dengan harta atau kafalah bilmal. Kafalah dengan harta yaitu kewajiban yang harus dipenuhi kafil dengan pemenuhan berupa harta. Kafalah jenis ini ada 3 macam, yaitu kafalah bidain atau kafalah dengan hutang, kemudian kafalah bitaslim, yaitu kewajiban menyerahkan materi. Dan yang ketiga kafalah bil aib, yaitu kewajiban menjamin sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Iqbal atas presentasinya. Ya, mungkin di sini saya juga akan mempresentasikan sedikit. Lalu untuk 2 makalah yang tadi mungkin ada yang menambahkan atau mungkin saya akan menambahkan sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akad kafalah salah satu fungsi dalam lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, adalah memberikan jaminan kepada nasabahnya. Jaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Nah, hal ini berarti bahwa lembaga keuangan syariah menyediakan jasa untuk memenuhi salah satu kebutuhan nasabahnya. Sebab dalam rangka menjalankan usahanya, ada kalanya seorang nasabah sering memerlukan penjaminan dari pihak lain. Untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, maka lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sesuai dengan prinsip operasionalnya, jaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah itu mesti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah ini antara lain ditandai dengan adanya akad yang melegalkan atas jaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Akad yang terkait secara erat dengan jaminan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah ini adalah akad kafalah. Oleh karena itu, begitu signifikannya keberadaan kafalah di lembaga keuangan syariah, maka tampaknya perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kafalah itu. Secara kafalah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adam dan Mas Iqbal, doman, ya, dan lain sebagainya. Bawahnya Mas Adam. Ya, yang kedua, kafalah berarti menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam pokok utang. Sedangkan dalam perspektif mazhab Maliki, kafalah berarti orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan, memberi beban, serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai maupun pekerjaan yang berbeda. Menurut mazhab Hambali, mengartikan kafalah dengan iltizam, sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain
serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta pemiliknya kepada orang yang mempunyai hak. Adapun mazhab Syafi'i mengartikan kafalah dengan akad yang menetapkan iltizam yang tetap pada tanggungan yang lain atau menghadirkan zat benda yang atau yang dibebankan atau pada tanggungan beban yang lain, menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik pengertian atau definisi yang lebih operasional bahwa yang dimaksud dengan kafalah atau doman ialah menggabungkan dua beban tanggungan dalam permintaan dan utang. Landasan hukum akad kafalah. Keabsahan akad kafalah ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan bagi keabsahan kafalah adalah surat Yusuf ayat 66 dan 72. Kul in arsalatan ma'akum hatta turutu mautifa minallahi. Dan itu artinya, ya aku berkata sekali-kali aku tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan janji yang teguh kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti kembali. Nah, rukun dan syarat kafalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama yang lainnya rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal dan Mas Adam, tidak jauh beda, yaitu kafil, doman, atau zoim. Lalu makfullah, lalu makful anhu, makful bih, dan sigot. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dan mungkin untuk tambahan sedikit, karena ada dua makalah yang belum bisa dipresentasi. Ini Mas Thomas Mungkin ada, sebagai... Mas Aldi. Oh, Mas Thomas. Ya. Ini Mas Thomas. Thomas, nggak usah malu-malu, Mas. Monggo, Mas Thomas. Mungkin ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama, untuk jurnal yang pertama, penggunaan akad kafalah bil ujroh pada pembiayaan takeover perspektif hukum Islam dari Desya Yusianti. Abstrak penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek penggunaan kafalah bil ujroh dalam pembiayaan pengalihan di BMT UGT Dogiri Cakem Sukorojo Kota Blitar dan alasannya penggunaannya serta bagaimana sudut pandangnya. Hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan kafalah bil ujroh. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, analisis, dan pola pikir deduktif. Praktek pembiayaan pengambilan di BMT UGT Stogiri menggunakan akad kafalah bil ujroh karena dianggap lebih mudah dan sederhana. Tidak perlu melibatkan mahful lahu lembaga keuangan konvensional dalam kontrak. Kontrak hanya akan dilakukan antara BMT dan pelanggan, sedangkan pembayaran jaminan kepada lembaga keuangan konvensional hanya dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Penggunaan akad kafalah bil ujroh pada pembiayaan pengambilan yang dilakukan oleh BMT UGT Stogiri tidak sah karena tidak memenuhi syarat dalam akad kafalah, yaitu dilakukan tanpa kehadiran dan sepengetahuan mahful lahu. Di sisi lain,
penggunaan akad kafalah bi al-ujroh juga tidak sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31 garing DCN MUI garing 6 garing 2002 tentang pengalian utang karena kafalah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif mengenai praktek penggunaan kafalah bi al-ujroh pada pembiayaan take over di BMT UGT Stogiri Jatim Sukorejo Kota Blitar beserta alasan penggunaannya. Selanjutnya, penggunaan akad kafalah bi al-ujroh pada pembiayaan takeover di BMT UGT Sidogiri Cagem Sukorejo. Akad kafalah di BMT UGT Sidogiri Cagem Sukorejo Kota Blitar sendiri telah digunakan sejak BMT tersebut didirikan. Akan tetapi untuk penggunaan akad kafalah bi al-ujroh pada pembiayaan takeover ini baru dimulai sejak tahun 2015. Pembiayaan takeover ini digunakan untuk melunasi hutang pada pihak lain, di mana nasabah pemohon pembiayaan takeover memiliki hutang pada pihak tersebut. BMT merupakan dana pertanggungan kepada nasabah untuk digunakan melunasi hutang nasabah pada pihak lain. Akad kafalah sendiri merupakan pertanggungan atau penjaminan. Dalam hal pembiayaan takeover ini, akad kafalah yang digunakan termasuk dalam jenis kafalah bi al-mal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Capem, alasan digunakannya akad kafalah adalah karena penggunaan lebih mudah dan tidak rumit. Proses pun juga lebih mudah jika dibandingkan dengan akad iwala yang harus melibatkan pihak pertama yang memberikan hutang kepada nasabah. Selanjutnya, penggunaan akad kafalah bi al-ujroh pada pembiayaan takeover perspektif hukum Islam. Pembiayaan takeover merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mengalihkan hutang. Hutang yang dialihkan tersebut berasal dari nasabah lembaga keuangan konvensional yang dialihkan pada lembaga keuangan syariah oleh nasabah tersebut. Dalam pembiayaan takeover di BMT UGT Sidogiri Cagem Sukorejo Kota Blitar digunakan akad kafalah bi al-ujroh, yakni akad pertanggungan atau penjaminan. Selanjutnya, bahwa lagi kesimpulan praktek pembiayaan takeover di BMT UGT Sidogiri Cagem Sukorejo Kota Blitar menggunakan akad kafalah bi al-ujroh karena dianggap lebih mudah dan tidak rumit, di mana tidak perlunya melibatkan pihak maflahu, lembaga keuangan konvensional atau LKK dalam akad tersebut. Pada proses pembiayaannya, nasabah mengajukan pembiayaan takeover kepada BMT dengan membawa berbagai persyaratan. Setelah persyaratan yang dimaksud terpenuhi, akad akan digunakan antara pihak BMT dan nasabah saja tanpa sepengetahuan maflahu, disertai dengan kesepakatan mengenai besaran ujroh yang harus dibayarkan kepada BMT tersebut. Selanjutnya, pembayaran penjaminan dilakukan oleh nasabah sendiri kepada pihak ketiga atau dalam hal ini adalah LKK. Penggunaan akad kafalah bi al-ujroh pada pembiayaan takeover yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cagem Sukorejo di atas karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam akad kafalah, yaitu dilakukan tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan persyaratan dalam akad kafalah, yaitu dilakukan tanpa persyaratan dalam akad pengetahuan maflahu. Di sisi lain, penggunaan akad kafalah bi al-ujroh pada pembiayaan takeover ini juga tidak sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31 garing DSN MUI garing 6 garing 2002 tentang pengalihan hutang, karena akad kafalah bi al-ujroh tidak termasuk dalam 4 alternatif akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan takeover pengalihan hutang yang telah
disebutkan dalam fatwa tersebut. Selain itu, dalam hal ujroh seharusnya bersifat sukarela dan tidak boleh ditentukan karena akad kafalah merupakan akad tabaruk. Jurnal yang kedua tentang implementasi konsep kontrak hibrid pada produk multi service, penerapan produk bank garansi atau kafalah di bank syariah oleh Muhammad Firmansyah. Abstrak, produk multi layanan di bank syariah dihadirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman transaksi yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Maka kepemilikan pada produk syariah termasuk multi produk dalam layanan perbankan syariah menggunakan konsep multi akad di dalamnya. Hal ini dilakukan agar inovasi produk perbankan syariah telah dikembangkan sehingga dapat menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis. Begitu juga dengan produk multi service bank garansi pada perbankan syariah merupakan akad multi produk di mana terdapat lebih dari satu akad. Bank garansi dalam perbankan syariah umumnya disebut produk kafalah karena produk ini merupakan akad utama kafalah, disusul dengan akad ijarah, wadiah, dan qard. Metode makalah ini menggunakan studi penjelasan yang pertama. Pengertian bank garansi. Bank garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi atau akad yang telah mereka sepakati sebelumnya, termasuk misalnya jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pelaksanaan dengan setoran minimal 10% dan dari jaminan yang diinginkan pelanggan. Bank garansi adalah jaminan tertulis dari bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk memenuhi suatu kewajiban, dan apabila pihak yang dijamin kemudian di kemudian hari tidak mampu memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga dalam sesuai dengan kesepakatan, maka bank sebagai penanggung dapat melakukan tindakan penagihan kepada tertanggung. Dengan kata yang kedua, penerapan bank garansi pada lembaga keuangan syariah. Dalam prakteknya, LKS bertindak sebagai penjamin atau kafil, di mana LKS akan menanggung pembayaran jaminan kepada penerima mafulahu jika proyek sisi klien wan prestasi. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan dan harus dibayar oleh pelanggan atas penerbitan performance bond terdiri dari biaya administrasi yang penentuan besarnya ditentukan oleh biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan atas penerbitan performance bond sebagai biaya ATK. Pendapat fee based income dan komite kebijakan. Setelah selesai kafalah, penyelesaian akad dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, penyelesaian tanpa klaim. Kedua, dengan penyelesaian klaim. Selanjutnya, kesimpulan. Bank garansi merupakan salah satu bagian dari banyak produk multi layanan yang ditawarkan perbankan syariah. Bank garansi bank dalam perbankan syariah umumnya disebut sebagai produk kafalah yang merupakan akad multi produk yang di dalamnya terdapat lebih dari satu akad. Ini menimbulkan akad kafalah, wadiah, dan ijarah dan jika nasabah wan prestasi kepada pihak ketiga. Dengan akad kafalah, bank menjamin kepada pihak ketiga bahwa klien mampu melaksanakan proyek yang diberikan pihak ketiga. Jika klien yang diberikan dan juga atas jaminan yang diberikan oleh nasabah berupa aset, tabungan, deposito, atau giro yang dijamin nasabah bank selama garansi berlangsung. Jaminan ini diperlukan bagi nasabah untuk mendapatkan bank garansi dari bank syariah dan untuk menjamin jika nasabah melakukan prestasi kepada pihak ketiga, qard dilakukan jika nasabah prestasi kepada pihak ketiga sehingga bank memberikan kepada nasabah.
dengan kord nasabah memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga dan harus mengganti bank syariah. Jika nasabah tidak membayar kod, maka anggunan akan likuidasi oleh bank syariah. Bank garansi selain untuk mencari keuntungan, dilakukan dalam rangka memberikan fasilitas untuk mempermudah transaksi nasabah kepada pemegang jaminan atau pihak ketiga. Bank jaminan bermanfaat untuk memperoleh jaminan bahwa pihak ketiga tidak akan menderita kerugian karena kerugian akan ditanggung oleh bank yang menerbitkan penjaminan, sehingga akan menumbuhkan rasa saling percaya dan aman antara penanggung dan yang menerima jaminan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Thomas atas presentasinya. Mungkin Mas Adam bagaimana? Oh ya, saya yang mewakili Mas Haroni. Oh, akan diwakilkan. Ya, Oke. Waktu dan saya tempat kami persilahkan. mewakili Mas Sahroni karena Mas Sahroni tidak bisa hadir. Hasil temuannya Mas Sahroni yaitu kajian kafalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan yang ditulis oleh Weni Krismawati, Robiatul Auliyah, dan Yuni Rimawati. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelajahi implementasi pembiayaan kafalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kamal Bangkalan. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan oleh wawancara dan dokumentasi yang tak terstruktur. Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman untuk menganalisisnya. Data yang kemudian memanfaatkan fatwa daerah syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional untuk menyelidiki implementasi pembiayaan kafalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan. Hasil menemukan bahwa dalam hal pembiayaan kafalah di KJKS telah selaras dengan ketentuan dan kontrol DSN. Hal ini dapat ditemukan bahwa yang pertama dalam pembiayaan kafalah, para anggota dikenakan biaya administrasi dan suplai dalam perjanjian dengan cap kewajiban untuk legalisasi. Persetujuan pembiayaan kafalah ditandai dengan secara harfiah ketika tiga pihak telah setuju dengan pernyataan dan ketentuan yang dijelaskan. Yang ketiga, lembaga kooperatif berhak menerima biaya untuk ujroh dari anggota dengan mengikat dan tidak ada imbalan. Oke, itu aja Mas Ozi dari Mas Sahroni. Oke, terima kasih kepada Mas Adam telah mewakilkan temuannya Mas Sahroni. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya? Mas Adam, Mas Iqbal, Mas Thomas, ada menambahkan atau kita sudahi? Mungkin kalau saya sudah ya Mas, karena kita berpacu dengan waktu ini. Waktunya tinggal 2 menit. Oke, terima kasih kepada Mas Adam, Mas Iqbal, Mas Thomas, Mas Sahroni atas temuan-temuan tentang akad kafalah tersebut. Demikian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.